Selamat pagi. Saudara masih ingat yang sebulan lalu dibagikan di tempat ini oleh saya? Ada yang ingat? Wah, pura-pura nunduk, pura-pura nanya samping kiri kanan. Saudara, bulan lalu saya membagikan tentang iman yang benar. Apakah itu iman? Tapi ada juga iman yang belum tentu benar, walaupun dia beriman. Iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan. Nah, hari ini kalau ada pertanyaan, andai kata hari ini, saat ini, tiba-tiba Tuhan, bukan memanggil ya, tapi menyatakan waktu hidup kita ini sudah habis. Siapa di sini yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia masuk surga? Oke. Apakah karena di ruangan ini, saudara langsung bilang, ya yakin, amin. Tapi sebenarnya ada sesuatu di hati saudara, hati ini seringkali diterjemahkan sebagai roh, di hati saudara yang ragu. Apa iya ya dengan hidup saya seperti ini, saya bisa yakin masuk surga. Saudara kalau ada tanda seperti itu, dengarkan suara hatimu. Itu berarti memang ada sesuatu dalam hidupmu yang salah. Karena saya pun dulunya begitu, saudara. Dan itu cuma bisa diketahui pada saat seseorang itu langsung berhadapan dengan maut. Kalau suasana seperti ini, semua orang akan berkata, yakin, ya amin, saya tidak takut menghadapi maut. Tidak takut menghadapi maut. Tapi begitu seseorang itu berhadapan dekat sekali dengan maut, di situ kelihatan dia takut atau tidak. Tidak bisa dibohongin, saudara. Karena roh itu langsung tahu dia akan pergi kemana pada saat dia berhadapan dengan maut. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami itu, saudara. Malam-malam, tiba-tiba saya itu benar-benar hampir mati karena penyakit. Hampir mati. Dan saya tidak tahu saya sakit apa gitu. Saya tidak tahu karena masih bodoh ya. Saya tidak cek ke dokter, tidak apa. Tiba-tiba penyakit itu malam hari itu menyerang saya. Dan dalam keadaan saya sangat ketakutan karena saya seperti tahu bahwa saya itu pasti mati. Dan waktu saya ketakutan itu saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tapi saya takut. Selama 3 jam saya mengalami saat-saat yang tidak enak itu. Akhirnya saya karena kecapean saya tertidur. Puji Tuhan besok paginya saya masih bisa bangun, saudara. Dan saya dibawa ke dokter dan dokter menyatakan penyakit saya gini, ada 3 yang menyerang saya. Saya dikasih obat, singkat cerita saya membaik. Nah waktu saya membaik, saya merenungkan. Kenapa saya yang saat itu sudah 15 tahun dalam pelayanan, 15 tahun mengajar orang, 15 tahun berbuat baik, tapi saya takut waktu mati. Padahal ada firman yang berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Kalau mati adalah untung, seharusnya mau mati gak takut, karena untung. Kenapa saya masih takut? Mati tidak untung buat saya. Karena hidup saya belum bagi Kristus. Jadi semua yang ada saudara di sini, saudara akan tahu pasti apakah engkau itu hidup bagi Kristus di titik di mana engkau berhadapan dengan maut. Tidak bisa sekarang. Di situ engkau akan tahu apakah hidupmu bagi Kristus atau tidak. Dan ini penting, saudara. Karena kalau suasana kayak begini, semua orang akan amin, ya. Saya hidup bagi Kristus, ya amin. Dan saya belajar merenungkan, kenapa saya tidak hidup bagi Kristus. Padahal saya sudah pelayanan 15 tahun. Saya berbuat baik, dan saya tahu banyak firman, saudara.
Mari kita buka di dalam 1 Korintus 10. Dan saya belajar sekali dari ayat ini, bagaimana hidup kekristenan yang benar. Banyak hidup kekristenan, tapi kita harus hidup kekristenan yang benar. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Aku mau, ini Rasul Paulus yang menulis, supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini menceritakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudara. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Perhatikan kalimat ini, saudara. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, bangsa ini dikatakan makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, mereka makan manah dari sorga, mereka minum air dari batu karang yang diterjemahkan sebagai Kristus, tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada mereka. Mereka tidak berkenan kepada Allah. Nah, sama seperti gereja, saudara. Banyak orang sudah tahu firman, banyak orang mungkin sudah tahu pengurapan, tapi Tuhan tidak berkenan. Dan ini jadi contoh bagi kita. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, ini menjadi contoh untuk memperingatkan kita bagaimana kita harus hidup yang benar. Supaya kalau kita hidup benar, kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, apa nih hal-hal yang jahat yang mereka perbuat sampai bangsa yang sudah dipanggil Tuhan, diperlengkapi Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi Tuhan binasakan juga. Apa, saudara? Penting untuk kita tahu, saudara, bahwa perjalanan hidup kekristenan kita itu sama seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu sama. Makanya Rasul Paulus ambil ini sebagai contoh. Sama, saudara. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan itu dibagi 3. Pertama, keluar dari Mesir. 2, di padang gurun. 3, menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke Kanaan. Saya ulang, saudara. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan itu terbagi 3. Keluar dari Mesir, di padang gurun, menyeberang sungai Yordan menuju Kanaan. Nah, sama seperti kita hidup di dalam kekristenan, kita pun akan mengalami 3 tahap seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, saudara, keluar dari Mesir. Ini penting, saudara, keluar dari Mesir. Keluaran 2, Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama lebih dari 400 tahun. Mereka baru bisa keluar dari Mesir 400 tahun kemudian, saudara. Kenapa mereka bisa keluar? Apakah mereka melakukan pemberontakan? Mereka berperang melawan tentara Mesir? Enggak. Walaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa seperti itu, tapi tentara-tentara Mesir terlalu kuat buat bangsa Israel. Mereka bisa keluar dari perbudakan karena teriak mereka minta tolong.
Perbudakan di Mesir itu menggambarkan perbudakan manusia atas dosa. Dosa memperbudak manusia. Dan ini sangat penting, saudara. Banyak orang berpikir dosa itu biasa-biasa aja. Saya pernah bagikan di sini. Dosa itu ya biasalah, Pak. Kita kan nggak sempurna, Pak. Kita bisa berdosa. Padahal kita ngerti bahwa upah dosa itu maut. Tapi kita bercanda-bercanda dengan dosa. Nah, orang yang bercanda-bercanda dengan dosa ini tidak mungkin Tuhan tolong. Karena untuk sampai Tuhan tolong, kita harus berseru-seru minta tolong. Sama kayak gini, saudara. Kalau ada saudara lihat orang berenang di kolam renang, dia masih berenang dengan biasanya, apakah saudara akan menolong dia? Tidak. Karena dia bisa berenang. Dia tidak butuh pertolongan. Terus orang itu misalnya bercanda dia, belaga kelelep, tapi keluar ketawa. Ditolong? Enggak. Kita akan tolong orang di kolam renang kalau dia benar-benar pakai gaya dada. Begitu nyebur, dada gitu ya. Baru kita tolong, kenapa? Karena dia butuh pertolongan. Dan kalau dia teriak minta tolong tuh teriaknya enggak, tolongin kita dong. Yang begitu jangan ditolong, dilelepin aja. Dia pasti teriak minta tolongnya, tolong. Kenapa? Karena dia tahu ancaman bahaya. Nah, kenapa banyak orang beragama Kristen ke gereja sih? Perpuluhan sih, tahu firman sih, pelayanan sih. Tapi tetap hidup dalam dosa. Dosa tetap memperbudak dia. Karena dia gak pernah berteriak minta tolong yang sesungguh-sungguhnya sama Tuhan. Renungkan, saudara. Pernah gak saudara mengerti betapa berbahayanya dosa itu? Dosa itu kalau memperbudak, dosa itu bukan sebagai sesuatu, tapi sudah sebagai Tuhan, saudara. Dan banyak kita berpikir gak apa-apalah dosa dikit. Bukan masalah sedikit atau banyak, besar atau kecil. Tapi siapa Tuhan dalam hidup orang itu? Apakah dosa atau Roh Kudus, saudara? Dan saya mengerti waktu saya tahu, kenapa saya takut. Ternyata hidup saya masih dipimpin oleh dosa. Walaupun luarnya pelayan Tuhan, luarnya pengerja. Tapi hidup saya di dalamnya penuh dengan dosa. Makanya saya heran, kenapa saya ngajar orang, hidup saya gak berubah. Saya tetap orang yang sama, saya tetap orang yang dari dulu berkompromi dengan dosa. Katanya kalau ikut Tuhan tuh dimerdekakan. Dan yang repotnya banyak orang yang beragama Kristen kalau udah bicara dosa, mikirnya cuma yang penting diampuni. Saya minta ampun. Tapi setelah itu berdosa lagi. Kenapa? Karena saya cuma minta ampun. Saya tidak minta dimerdekakan. Beda jauh, saudara. Orang diampuni masih asik berbuat dosa. Karena dia ngerti bakal itu diampuni. Tapi kalau orang diminta dimerdekakan, dia ngerti betapa berbahayanya dosa. Dosa itu saking berbahayanya sampai orang berdosa pun dia tidak merasa berdosa. Padahal hidupnya terus-menerus diperbudak oleh dosa. Sampai akhirnya bangsa Israel mengerti bahwa perbudakan ini sangat-sangat membahayakan mereka. Baru mereka teriak minta tolong. Dan orang kalau teriak minta tolong itu dengan segenap hati, segenap hidup, saudara. Enggak cuma gini, Tuhan ampuni dosa saya. Jadikan saya orang yang baru. Jadikan saya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, merdekakan saya. Saya enggak mau jadi orang seperti ini. Enggak mau. Dan Tuhan kasih lihat betapa dosa itu sangat licik. Dosa itu kan sifatnya iblis, saudara. Dan sifat iblis ini ada di semua manusia. Ada di semua kita. Makanya kita disebut manusia berdosa.
Dan sifat iblis dosa ini adalah, dosa ini bukan begini, membunuh, mencuri, berzina, wah kamu berdosa, kamu harus bertobat. Itu cuma buahnya, saudara. Kalau ditarik ke belakang, dosa itu adalah keinginan kita untuk memegahkan diri. Sama seperti sifat Lucifer dulu, saudara. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dan sifat ingin memegahkan diri itu ada di setiap manusia yang belum dimerdekakan. Makanya orang kalau diperbudak oleh dosa, itu kelihatan. Dia akan membela dirinya. Kalau dia disalahin, oh enggak, saya enggak begitu. Menurut kita itu hal yang wajar. Sampai kita nggak tahu loh itu dosa. Wajar kok, saya disalahin, saya nggak mau. Padahal itu dosa yang bertahta. Nggak mau disalahkan dirinya. Bukan saya kok. Saya jauh-jauh lah. Kalau di ruangan ini kentut aja. Bau, ya kan? Orang ngelirik ke dia gitu ya. Gitu. Enggak, bukan saya. Bela diri sana. Dan Yesus itu tidak pernah membela diri. Pernah Yesus waktu mau ditangkap, dia keluarkan jurus-jurus sakti, menghalau penjaganya. Bisa kalau Yesus mau. Dia diludahi, dia tidak membela diri. Kita jangan kata diludahin. Ada orang lewat depan kita, dia ludah depan kita aja. Panas gak kita? Panas. Kalau perlu kita tengking orang itu. Karena cuma ngeludah depan kita. Yesus diludahin. Dipukul, ditabok, disiksa. Ditutupin matanya, digamparin. Saya waktu itu pikir, Yesus hebat banget ya. Karena dia Tuhan kali, dia nahan sabar. Dia sabar banget, dia nahan sabar. Gak boleh gini, sebagai Tuhan saya harus menunjukkan betapa saya sabar dan saya harus mengampuni mereka. Enggak, bukan itu. Jawabannya, Yesus kenapa bisa seperti itu? Dia tidak membela dirinya. Karena dia tidak berdosa. Karena tidak ada dosa di dalam hidupnya. Makanya dia tidak punya keinginan membela diri. Nah kalau kita yang masih punya keinginan diri, membela diri, kita baru harus ngerti. Itulah dosa. Dosa gak perlu sampai membunuh, berzina. Itu sudah buahnya yang sudah matang memang. Tapi dosa itu ada membuat kita selalu ingin memegahkan diri. Kalau nggak membela diri, kita menyombongkan diri pasti. Kan banyak tuh cerita-cerita. Waktu masa kecilnya mungkin dia miskin, dihina orang. Terus dalam hatinya dia berkata, nanti aku akan kerja sungguh-sungguh. Kalau aku kaya, aku tunjukin sama kamu siapa aku. Ya. Dan waktu dia kaya, dia tunjukkan siapa saya. Menurut dunia hal itu wajar. Tapi di mata Tuhan, itu memegahkan diri dan itu dosa, saudara. Kalau saudara nonton YouTube, ada orang bisa ini untuk menunjukkan siapa diri saya. Pura-pura miskin, ternyata menolong orang, menunjukkan siapa dirinya. Pura-pura bego, ternyata jago, menunjukkan siapa dia. Semua di dunia ini, semua orang ingin diakui, menunjukkan siapa dirinya. Dan kita berkata wajar. Padahal itu kekuatan dari dosa yang memperbudak. Saya ingat dulu saya kalau pelayanan itu saya berbuat baik. Orang kan bilang saya baik. Bahkan mungkin yang terbaik. Tapi mereka nggak tahu dalam hati saya. Bahwa saya ingin dicap sebagai orang baik. Betul nggak? Kita senang kan di sini kalau, baik lo kamu, senang ya? Itu memegahkan diri, saudara. Maka Yesus bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Baik itu bukan standar Tuhan. Saya setiap kali khotbah, selesai ngajar, ada orang bilang, Pak khotbahnya memberkati saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Dalam hati saya, saya ingin terkenal. Saya ingin orang menganggap saya sebagai pengajar yang bagus. Memegahkan diri, saudara.
Dan saya melihat dosa itu begitu kuat di dalam hidup saya. Sampai saya bilang, Tuhan, keluarkan saya dari perbudakan dosa. Kalau saudara belum mengerti bagaimana dosa itu memperbudak saudara, betapa gelapnya terang dalam hidupmu. Karena dosa itu ada di setiap kita. Dan dosa itu bukan cuma diampuni saudara, harus dimerdekakan. Kalau saudara dengar ini, saudara mengerti, saudara bersyukur saudara. Karena saudara jadi ngerti kenapa ya hidup saya ya. Hari ini ke gereja, besok dosa lagi, besok sama lagi. Kekuatan firman Tuhan yang didengar gereja, didengarin cuma 3 hari. Wah, kok dengar khotbah akhir zaman, wih, ngeri ya, Yesus mau datang, ngeri ya, yuk kita bertobat. 3 hari doang kuatnya. Habis itu ikutin zaman, bukan akhir zaman. Kok bisa ya? Itu karena dosa, saudara. Dosa itu memperbudak sampai membuat saudara melakukan apa yang dosa mau. Kayak Rasul Paulus katakan, aku ini pengen berbuat yang benar. Tapi di dalamku ada sesuatu yang memaksaku untuk berbuat yang tidak benar. Tapi syukur kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memerdekakan aku. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau dimerdekakan dari dosa? Karena dosa itu enak. Dosa itu nikmat, dinikmati oleh ego kita. Kita seneng kok. Kenapa sih orang berbuat dosa? Ya karena menyenangkan. Keluar dari Mesir, itu butuh teriakan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan harus menunggu 400 tahun sampai bangsa Israel benar-benar rela mau berteriak minta tolong. Karena mereka sudah sangat terjepit oleh perbudakan. Mereka gak cuma tahu bahwa mereka diperbudak, mereka gak cuma sadar mereka diperbudak, tapi mereka menjerit karena mereka menderita karena perbudakan. Berapa banyak dari kita mengerti bahwa dosa itu membuat menderita? Itu pertanyaannya saudara. Masalahnya di situ. Kalau setiap orang, saya nggak apa-apa kok Pak, hidup begini-begini nggak apa-apa kok Pak. Saya melihat dulu saya yang dulu sama sekarang beda jauh. Saudara. Karena buat saya dosa itu sangat berbahaya. Sampai membuat orang tidak tahu dia bersalah walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Yang kedua saudara, padang gurun. Keluaran 9 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Orang yang diperbudak oleh dosa tidak mungkin bisa kemana-mana. Sama juga kayak orang di penjara. Nggak mungkin dia bisa ke mall, pergi kondangan, ke salon, nggak mungkin bisa. Berarti saudara dan saya ini dimerdekakan dari dosa itu pasti pergi ke suatu tempat. Cuma masalahnya banyak orang nggak ngerti. Kenapa Tuhan tolong seseorang, tujuan Tuhan itu tolong apa ya? Sama kayak bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka nggak tahu tujuan Tuhan tolong mereka keluar dari Mesir. Yang mereka tahu mereka akan dibawa ke tanah Kanaan penuh susu dan madu. Mereka taunya tanah Kanaan penuh susu dan madu. Kita akan happy di negara yang berlimpah berkatnya. Berkat yang mereka pikirkan. Ya nggak salah sih. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan itu berfirman kepada Musa. Bilangin sama Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah untuk beribadah kepada Dia. Karena bangsa ini sudah 400 tahun tidak lagi mengenal Allahnya. Sedangkan Tuhan sudah punya perjanjian dengan nenek moyang mereka, Abraham, bahwa melalui keturunanmu, semua bangsa di bumi akan terima berkat. Melalui Yesus Kristus.
Jadi jangan sampai bangsa ini gagal menjadi penerus, maka Tuhan tolong mereka. Supaya mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Bukan menikmati kanak-kanakan. Itu bonus. Tapi tujuan yang benar adalah supaya mereka beribadah. Nah sekarang saudara dan saya nih, saya sih sudah mengerti. Saudara mengerti nggak kenapa Tuhan tolong saudara? Bukan untuk menikmati dunia, bukan saudara. Boleh nikmati dunia asal jangan kebablasan. Tapi tujuan Tuhan menolong kita semua, memanggil saudara menjadi orang yang beragama Kristen, itu baru panggilan, belum pilihan. Adalah supaya saudara beribadah kepadanya. Beribadah dalam bentuk apa Pak? Kita beribadah kok Pak sekarang. Buktinya ada puji-pujian, ada Bapak nyampein firman Tuhan, kita beribadah. Yang dimaksud ibadah adalah Lukas 5, Lukas 5 ayat yang ke-32. Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara ada di tempat ini, saudara baru dipanggil Tuhan. Orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Supaya. Bukan dipanggil supaya kita menyembah, memuji Tuhan, seru-serukan nama. Enggak. Tuhan enggak perlu penghormatan dari kita. Tapi Tuhan mau tujuannya terjadi dalam hidup setiap orang yang dipanggilnya. Supaya bertobat. Orang yang kehidupan Kristennya benar, pertama, dia mengerti betapa berbahayanya dosa memperbudak hidupnya. Oleh karena itu dia teriak minta tolong kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan menolongnya, dia tahu tujuan hidupnya sekarang untuk bertobat. Bertobat menjadi kata yang sudah sangat jarang diajarkan di gereja. Bertobat itu buat sebagian orang beragama Kristen, kan saya sudah bertobat. Tadinya saya nggak ke gereja Pak, sekarang saya ke gereja. Tadinya saya ngerokok Pak, sekarang saya nggak ngerokok. Saya sudah bertobat. Belum tentu nggak ngerokok, udah bertobat. Jangan-jangan dia nggak ngerokok, dia ngeganja. Banyak orang berpikir, apalagi kalau yang dari agama lain pindah ke agama Kristen, wah dia sudah bertobat. Apakah itu pertobatan? Enggak. Pertobatan itu saking pentingnya, sampai sebelum Yesus datang, di perjanjian lama dinubuatkan akan ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Meluruskan jalan bagi Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan pesannya Yohanes Pembaptis cuma satu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya tanpa orang bertobat, kerajaan surga jauh dalam hidup orang itu. Tapi waktu dia bertobat, kerajaan surga ini dekat kepada orang itu. Nah apa itu pertobatan saudara? Pertobatan itu bukan ngikutin ritual gereja, bukan. Pertobatan itu adalah pembaharuan hatimu. Karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, kata Yesus. Pertobatan itu pembaharuan hati, saudara. Jadi waktu saudara sudah mau dimerdekakan dari dosa, Tuhan itu akan dalam tanda petik mencoba menguji saudara. Betul nggak nih orang benar-benar mau dimerdekakan dari dosa? Benar nggak? Kalau dia memang benar-benar mau dimerdekakan, dia akan melakukan pertobatan. Dia mau hatinya dirubah. Dirubah dari yang pikirannya dunia menjadi pikiran Kristus. Yang tadinya suka dunia menjadi suka kebenaran. Ini pertobatan, saudara. Dan banyak orang gak mau. Dia tetap beragama Kristen, tetap hidup sesuai dengan agama Kristen, berritual, pergi ke gereja, tapi pikirannya, hatinya tidak mau diubah. Tetap hidup seperti yang dia mau, tetap hidup seperti apa yang dia rencanakan. Tuhan itu cuma backup plan, rencana cadangan. Kalau hidup saya kenapa-napa, baru saya cari Tuhan. Gak bisa, saudara.
Yesus itu harus hidup kita seluruhnya. Seluruhnya, nggak ada cadangan. Oh kalau saya pentok nih, wah harga bensin, pertalite naik. Waduh saya harus berseru kepada Tuhan, minta Tuhan berkat-Mu lebih lagi Tuhan. Lihat. Yang kayak begitu tuh bukan bertobat. Bertobat itu buang pikiran-pikiran dunia, digantikan dengan pikiran-pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada di Injil. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua pikiran Kristus. Mau gak diubah? Dulu tuh saya pengennya kaya, pikiran saya pengennya kaya. Karena katanya, kalau kaya kamu bahagia. Padahal kaya belum tentu bahagia, lebih sering bahaya. Tapi pikiran dunia saya berkata, kalau kamu mau bahagia, kamu harus kaya. Dan sempat Tuhan proses saya waktu saya SMA, saya jadi miskin, semiskin-miskinnya. Padahal saya dari keluarga yang cukup berada. Cukuplah, bukan cukup menderita, cukup berada. Sampai menjadi orang yang miskin, semiskin-miskinnya. Saya pernah merasakan bagaimana uang kontrakan 3 bulan gak bisa bayar. Dan hampir diusir sampai yang punya rumah, bukan diusir sih, dia berkata dengan halus, Bu, akan ada yang mau gantikan bulan depan. Dan gak ada uang buat bayar. Jual anak gak laku. Kalau laku mungkin saya udah dijual kali. Tapi di situ saya lihat pertolongan Tuhan. Waktu ibu saya nangis, karena rumah saya di gang kan ya. Nangis di sini, kedengeran sama tetangga depan kan. Nah, tetangga depan, Pasar Ibu, marganya tahu ya, bukan Sunda ya. Dengar ibu saya nangis. Bu, ada apa? Ada persekutuan doa. Soalnya nangisnya sambil, ya Tuhan, segala macam. Biasa orang Pantekostalan gitu ya. Kalau belum teriak Tuhan, belum nangis, kayak belum abdol doanya. Terus mama saya cerita, ditolonglah oleh bapak itu. Saya pernah ngerasain, buat makanannya sulit. Waktu saya sulit itu, saudara, saya beli bakso, tukang bakso. Saya kalau minta kuah bakso, saudara, banyak. Orang kan 1 mangkok. Pak, tambahin lagi Pak kuahnya. Saya bawa mangkok kedua. Kadang saya bawa mangkok ketiga. Supaya apa? Supaya kalau baksonya nanti habis, kuahnya masih ada buat nambahin ke nasi. Mungkin tukang bakso yang mikir, ini orang mau makan apa buat keramas? Banyak bener kuahnya. Saya ngerasain itu semua. Dan waktu saya tetap, Tuhan berkati saya supaya kaya, supaya kaya. 20 tahun saya berdoa seperti itu. Gak kaya-kaya tuh. Sampai akhirnya saya ngerti, bukan kekayaan yang membuat saya hidup. Bukan. Miskin pun tetap hidup. Bahkan dikatakan oleh di dalam Injil, kepada orang miskin justru diberitakan kabar baik. Saya bersyukur dulu miskin, kenapa? Karena buat saya firman Tuhan itu lebih merdu daripada saya waktu kaya. Karena orang miskinnya gak punya siapa-siapa. Saudara jadi jauh. Tetangga juga gak mau dekat. Temen apalagi? Lu jangan deket-deket dia deh nanti. Nempel lo miskinnya. Lu jangan deket-deket dia deh. Uang lu kesedot. Jadi karena udah gak ada teman, gak ada saudara, ngejauh gitu. Tetangga juga waktu itu gak terlalu kenal. Akhirnya harapan kita cuma siapa? Tuhan. Nah kalau miskin tuh kalau doa ke Tuhan tuh cepet banget nyampenya kayaknya kan. Tuhan, sungguh-sungguh. Karena menderita. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa hidup itu bukan karena kaya atau miskin. Dan di otak itu mulai terjadi pembaharuan pikiran. Karena banyak orang gak mau, pokoknya saya mau kaya. Saya akan kerja habis-habisan, saya akan mungkin kalau perlu tipuan, pokoknya saya mau kaya. Tujuannya kaya. Pakai nama Yesus terus, dalam nama Yesus saya bisa kaya. Sayanya berusaha, Yesus juga usahakan. Wah, makin jadi saya kaya. Itu bukan pertobatan, walaupun dia sering ke gereja, saudara. Itu penobatan. Penobatan hidupmu, nih aku kaya, nih aku kaya. Tapi pertobatan gak begitu, saudara. Bagaimana hati kita, yang di dalamnya ada pikiran-pikiran yang salah, diubah Tuhan.
Dan hari demi hari, saya semakin mengerti bagaimana firman Tuhan itu yang Tuhan mau. Kadang saudara ya, kita tahu hukum Tuhan, tapi kita belum ngerti, kan? Belum tentu ngerti kehendak Tuhan. Saya ulang ya saudara, kenapa orang perlu bertobat? Karena orang yang bertobat, dia baru tahu kehendak Tuhan. Kalau dia nggak bertobat, dia cuma tahu hukum Tuhan. Saya jelasin. Saya ini waktu SMA, pelajar kan, di sekolah negeri. Jadi sekolahnya rada-rada bebas lah. Saya itu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 1 malam, 1 pagi. Wih Pak, sekolahnya dahsyat banget Pak. Ekskulnya gitu gencar Pak ya, sampai berangkat jam 6 pagi, pulang jam 1 pagi. Enggak. Karena saya pulang sekolah, saya nongkrong di tempat biliar. Nyari uang, karena saya jago main biliar. Saya nyari uang, saudara, dengan judi di tempat biliar. Dapat waktu itu 10.000, 15.000, baru saya pulang buat bekal saya hidup. Ibu saya waktu itu ngasih uang sangat-sangat tidak cukup. Uang dibilang seminggu ya, 2 hari habis saudara. 5 harinya saya ngapain? Nggak bisa ngapain. Makanya saya tuh setiap hari tuh pulang paling pagi jam 11 malam. Kalau saudara dulu sering lewat Grogol, tahu ya Grogol ya? Itu akan ketemu satu pelajar diboncengin temennya naik motor karena sama-sama arahnya, sama-sama bandelnya, masih pakai baju seragam. Jam 12 malam itu saya. Kalau saudara ketemu di Grogol itu saya, saudara. Sampai akhirnya orang tua saya itu marah. Tiap hari loh saudara, kecuali Sabtu Minggu. Karena Sabtu masih sekolah, Minggu kan nggak ke sekolah. Sampai akhirnya orang tua saya mengeluarkan hukum. Kamu kalau nggak pulang sekolah langsung pulang, nggak bakalan dapat uang jajan. Itu hukumnya. Wah saya ngeri juga nih nggak dapat uang jajan ya, walaupun nggak seberapa tapi tetap uang. Akhirnya saya taati hukum itu. Saya pulang. Jam 1 sekolah bubar, saya pulang sampai rumah jam 3, udah. Tapi nanti sampai rumah, saya ganti baju, saya pergi lagi ke tempat biliar yang terdekat dengan rumah saya. Sampai akhirnya orang tua saya sebel. Karena maksudnya hukum orang tua saya, orang tua saya mau gini, kamu itu saya kasih hukum supaya pulang sekolah langsung pulang, supaya kamu kan pelajar, bukan pelaut. Pelajar itu kerjanya bikin PR, buat tugas, besok perlu apa, disusun, kalau ada ulangan belajar. Itu maksud dari hukum itu kehendak orang tuamu melalui hukum itu. Tapi kan saya nggak ngerti, buat saya yang penting taat aja sama hukum. Tapi nggak ngerti kehendaknya apa. Terjadi nggak kehendaknya? Enggak, saudara. Nah sama kebanyakan orang yang beragama Kristen yang nggak bertobat. Dia cuma tahu hukum. Ke gereja. Hosana, Hosana, haleluya 12 kali ya, selosin ya, haleluya selosin. Dia lakukan hukum itu tapi nggak ngerti di balik semua itu apa. Sama seperti Yesus bilang, jangan membunuh. Saya nggak ngebunuh kok. Tapi Yesus maksudkan adalah yang Tuhan mau adalah jangan engkau membenci orang. Orang bisa nggak dibilang nggak membunuh kalau nggak ada mayatnya. Memang nggak ngebunuh. Tapi kalau di hatinya penuh dengan kebencian, sama seperti membunuh. Itu maksud Tuhan. Dan orang yang tidak bertobat tidak akan ngerti ke maksud Tuhan. Tidak akan ngerti. Dia cuma melakukan hukum aja. Makanya hidupnya nggak berubah. Saya nggak membunuh, tapi tetap benci. Benci sama si A. Saudara tahu nggak kenapa kita nggak boleh benci? Karena benci itu kata kerja. Dia bukan kata benda, dia kata kerja. Dia akan terus menerus bekerja membenci. Dia bosan benci sama A, dia benci sama si B. Sama C, sama D, sama E, sampai Z. Karena benci itu kata kerja, saudara. Bukan soal membunuhnya, Tuhan bilang jangan bencinya. Itu yang Tuhan mau. Perlu untuk kita mengerti bahwa orang yang bertobat, dia harus memberikan pembaharuan hatinya. Karena pikiran kita ini sudah terlalu salah oleh ajaran dunia. Tahu ajaran dunia yang paling menipu? Be yourself. Jadilah dirimu. Oh itu paling menipu, itu jahat banget saudara.
Tapi kan kita apa-apa be yourself, bangga kan? Be yourself, jadilah dirimu. Itu jahat banget. Kok jadilah diri kita yang terus-menerus diperbudak dosa? Enggak, kita harus jadi seperti Kristus mau kita jadi. Yang ketiga, saudara, menyeberang sungai Yordan. Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga." Dan orang yang dilahirkan kembali itu harus dilahirkan dari air dan roh. Air bukan berbicara baptisan air, bukan. Air itu saudara dilahirkan dari air, dari firman Kristus, yaitu Injil. Kan di ayat tadi dikatakan yang di 1 Korintus, mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, yaitu Kristus. Airnya diminum. Itu Injil, saudara. Dan Injil itu akan memperbaharui seseorang yang bertobat, terus pikirannya diperbaharui, sampai di satu titik, Tuhan tahu bahwa orang ini sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh membuat pikirannya diserahkan kepada Tuhan. Di situ saudara, Roh Kudus turun atas hidupnya. Waktu Roh Kudus ini turun, bukan untuk berbahasa roh, bukan untuk dijamah, bukan. Roh Kudus itu kalau turun, dia akan memimpin. Roh Kudus tidak akan turun kalau dia tahu orang ini tidak mau dipimpin. Sampai tahun 2015 saya berpikir, saya ini sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kelakuan saya enggak kayak Roh Kudus. Karena dulu saya mendengar pengajaran, kalau kamu percaya aja Roh Kudus turun. Enggak. Maaf ya saudara kalau mengecewakan ya, tapi saya mau bilang, Roh Kudus itu turun kalau dia dapatin orang itu sudah benar-benar mau dipimpin dalam pertobatan yang sesungguhnya. Baru dia turun. Karena Roh Kudus itu turun bukan untuk tinggal, terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Roh Kudus itu turun untuk memimpin. Kalau dia nggak bisa memimpin di orang itu, dia tidak akan turun. Karena kalau dia turun, dia harus memimpin. Bagaimana dia tahu dia harus turun? Waktu dia lihat orang itu sudah sungguh-sungguh dalam pertobatan. Waktu pikirannya sudah dilahirkan dari air. Dari dalamnya ada sumber-sumber mata air. Yang kalau dia berpikir Injil, kalau dia berpikir Injil, kalau dia berpikir Injil. Orang sekarang kalau berpikir TikTok, kalau berpikir YouTube. Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus akan turun. Waktu dia lihat orang ini sudah sungguh-sungguh mau dipimpin. Dan waktu Roh Kudus itu turun, saudara, dan tinggal, itulah materai sah bahwa orang ini anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dijamah Roh Kudus, bukan berbahasa roh, bukan. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berapa banyak orang sekarang berkata, saya anak Allah. Padahal kelakuannya Masya Allah. Jauh kelakuan yang Masya Allah itu dengan dipimpin Roh Kudus. Betul gak? Kita harus ngerti itu saudara. Jangan dibuai oleh pengajaran, kamu sudah ada Roh Kudus. Kamu sudah lahir kembali. Enggak. Buktinya apa? Lihat hidupmu. Buktinya apa? Kalau hidup masih Masya Allah, apa mungkin Roh Kudus memimpin? Gak mungkin. Itu sudah suatu logika yang gampang. Saudara. Dan kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena Tuhan mencari orang-orang yang kalau nanti masuk ke dalam kerajaan surga, pikirannya sudah serupa dengan pikiran Kristus. Saudara bayangin kalau orang-orang yang pikirannya belum serupa dengan Kristus, diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga,
Di dalam ngapain? Dia kembangin lagi dosanya. Dan surga akan mengalami seperti zamannya Lucifer. Banyak orang memberontak karena nggak mau taat. Tidak mungkin, saudara. Perlu kita dilahirkan kembali. Kenapa saya nggak pakai istilah lahir baru? Karena lahir baru itu kesannya begini, semuanya baru dalam hidup kita. Enggak, dilahirkan kembali. Hati kita dibaharui. Bukan dapat hati yang sungguh-sungguh baru, enggak, dibaharui. Masih bisa berdosa, tapi tidak dipimpin oleh dosa. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang-orang inilah yang akan menjadi anak-anak Allah. Kalau orang sudah menjadi anak Allah, saudara, segala perjanjian Tuhan, segala berkat Tuhan, pasti dia terima. Orang anak kok. Kenapa banyak orang mengaku anak Allah, dia nggak terima berkat? Karena memang cuma dia yang ngaku. Tapi di mata Tuhan, dia belum anaknya. Makanya ada anak-anak gampangan, ada anak-anak yang benar. Orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, inilah yang disebut anak Allah. Dan kalau kita ngerti hidup kekristenan yang benar, kita tidak akan bermain-main dengan waktu yang kita punya. Karena yang paling berharga dalam hidup kita itu waktu. Waktu yang akan menyempurnakan apa yang tadi saya bagikan. Bagaimana waktu akan membuat kita mengerti betapa hebatnya kuasa dosa itu. Bagaimana waktu yang kita butuhkan untuk mengalami proses pertobatan. Bagaimana waktu yang kita perlukan sampai Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Saudara, Yesus berkata, orang yang dilahirkan dari Roh Kudus itu seperti angin. Enggak ada yang tahu dari mana dan hendak kemana. Enggak ada yang tahu. Dulu saya berpikir saya sudah dilahirkan kembali. Waktu saya maju ke depan, saya didoakan rebah, ngepek. Saya penuh dengan Roh Kudus. Tapi 15 tahun kemudian saya lihat hidup saya gak seperti dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya saya menjerit, Tuhan merdekakan saya dari dosa. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, saudara gak akan bermain-main lagi dengan hidupmu. Sejak saya dilahirkan kembali, dunia tidak menarik lagi. Kita tinggal di bumi, saudara. Ini bumi namanya. Tapi bumi itu punya sistem cara hidup yang diatur oleh iblis. Sistemnya itu dunia. Kita boleh hidup di bumi, tapi jangan ikutin sistemnya dunia. Dan waktu saya dilahirkan kembali, saya melihat bagaimana hidup saya bisa tidak ikut sistem dunia. Semua keinginan-keinginan saya tiba-tiba gak ada artinya dibandingkan pengenalan saya akan Tuhan. Banyak orang diajarkan mengenal Tuhan yang baik. Padahal seharusnya mengenal Tuhan yang benar, bukan yang baik. Tuhan itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Yang kita mau nih, oh dia baik, kalau kita minta ampun dosa diampuni. Tuhan tidak sebaik yang kau mau. Tapi Tuhan yang benar, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang benar-benar kebaikan tulen. Dan saya bersyukur setelah saya dilahirkan kembali, saya bisa melihat yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya berasa damai. Walaupun sekeliling saya tidak damai. Karena ketidakdamaian sekeliling saya tidak bisa mengganggu damai saya yang muncul dari kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan itu bukan Tuhan baik, kasih bukan. Kasih Tuhan itu adalah pikiran perasaannya Tuhan. Kalau kita mengerti pikiran perasaannya Tuhan, baru timbul sukacita, damai sejahtera. Kalau enggak mungkin, saudara. Penting untuk kita mengerti, saudara, bahwa Rasul Paulus menulis, jangan kita mengingini apa yang jahat. Apakah yang diinginkan oleh bangsa Israel yang jahat itu sehingga mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun? Karena mereka diajak untuk beribadah, tapi mereka mau kembali ke Kanaan. Kami menginginkan bawang pre, bawang merah, bawang putih, timun, ikan, semua kami peroleh gratis. Mereka tidak mau beribadah. Mereka tidak mau diajar oleh hukum Taurat.
Kalau sekarang kita diajar oleh Injil, mereka tidak mau. Buat mereka yang penting apa yang kami dapat dulu di Mesir. Itu sesuatu yang jahat, saudara. Apa yang Tuhan berikan ditolak demi apa yang dunia berikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, buat kami mengerti. Buat kami mengerti, Tuhan, betapa hidup kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Engkau datang untuk membuat kami menjadi anak-Mu. Ajar kami untuk mengerti, Tuhan, bahwa itu panggilan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, Tuhan. Buat kami memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan kami hidup benar di hadapan-Mu. Dengan kami mau dimerdekakan dari dosa. Bawa kami ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dan bawa kami, Tuhan, untuk dilahirkan kembali menjadi anak. Terima kasih, Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Buat mereka mengerti akan kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.